Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Amma ba'du. Inna asdaqal qawli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ya rabbal alamin. Pasal di dalam menjelaskan orang yang makan harta anak yatim. Allah Ta'ala innal ladzina amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Firman Allah, innal ladzina mereka ya'kuluna yang makan amwal yatim harta anak yatim zulman dalam keadaan zolim. Innama ya'kuluna sesungguhnya mereka itu sedang makan fi butunihim di dalam perut mereka narab, itu makan api neraka jahanam, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dijerumuskan dalam neraka sa'ir. Hadirin sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa di dalam melaksanakan atau makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya yang mereka makan itu bukan harta, itu api, enggak kelihatan ya. Ini di dunia. Nanti di akhirat wa sayaslawna sa'ira, dia akan dilemparkan, dijerumuskan ke neraka sa'ir. Neraka macam-macam banyak, ada 8 macam neraka. Neraka jahim, neraka sa'ir, neraka banyak banget neraka ya. Sakor termasuk neraka. Ini orang harta anaknya, dan harta yang lain misalnya. Harta yang bukan hak, itu hak kita, kita makan sama. Neraka juga. Makan harta bahasa zolim, artinya bukan pada tempatnya. Ya kalau memang kita harus anak yatim, kita orang susah, makan bareng dikit ya gak apa-apa kalau kita gak ada. Ini adalah zolim. Harta anak yatim kita habisin, jual sono sini, kita putar sono sini, kita bohong-bohongin. Nah itu yang gak benar, zulma, salah zolim. Dan dia sejak belajar, hari kita markup anunya dia nggak, kamu dulu belajar sekian, lihat tangan itu habis misalnya, itu salah zolim. Ya kalau kita pelihara, coba terus. Bahkan kalau dia belum balik jangan sekali dulu. Jadi udah balik, akhir balik nih, ini kalau berapa lu tuh tanah sekian, sekian jelasin itu bagus. Yang gak benar secara zolim ya. Kalau sebenarnya apa ya, ini waktu kamu belajar supaya ada anggarannya gitu. Misalnya mama jual belakang itu sedikit, jadinya mau beli di anu ini. Itu gak apa-apa, gak zolim. Ini yang zolim ya. Nah, kalau apapun gak zolim, kalau dosa. Jadi seolah-olah kita dalam perut kita makan harta, makan neraka, api. di dunia, tapi nanti akhirat wa saya selalu nasa'ir.
akan dilemparkan ke negara ke neraka Alhamdulillah kalau itu mah kita hati-hati. Kalau pernah terjadi udah kita minta maaf, minta ridho. Kita ponakan kita dulu pernah juga ya, mungkin makan ini supaya minta maaf. Ya, karena yang belum nggak mampu ganti, ya. Dan dari itu, ya kalau dari itu, Islam kalau enggak ya ganti. Wa akhraja Syaikhan min an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Imam Bukhari Muslim mengatakannya Abu Hurairah, Nabi bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hiya? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa riba wa mal yatim wa tawalli yawmal zahab wa qadrul musanad wa filatul mu'minat. Kata Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhkanlah tujuh macam yang membahayakan. Al-mubiqat itu dia bukan bahaya di dunia, pernah di akhirat lebih. Jadi ada 7 macam sifat yang gak baru kita deketin, jauhin. Apa itu? Qalu, sahabat bertanya, "Ma ya Rasulullah, apa itu yang 7 macam?" Nabi bersabda, pertama asyirku billah, musyrik pada Allah Subhanahu, syirik menyebutkan Allah. Pertama syirik akidah ya, lagi itu orang musyrik. Syirik ma'ifiyah juga sama dengan musyrik. Dulu zaman dulu kita sering berbuat musyrik ya, kadang-kadang macam ancam ya enggak, ngawinin kalau begini ya enggak, bahkan ada juga kalau ngawinin baju dibalik ya enggak, macam-macam cara. Itu musyrik, itu syirik, enggak boleh ya. Innahu ladzulmun azim, itu perbuatan yang sangat zalim. Bahkan syirik terhadap dosa yang enggak diampun, yang tapi syirik akidah cuma berlagi lah. Syirik akidah malah kafir, orang musyrik. Syirik perbuatan juga jangan sampai kita hal-hal yang menyebabkan kita musyrik jangan kita laksanakan. Ya, alhamdulillah sekarang udah ada ya. Dulu ada masang ancam, ada ya macam-macam, memang sajen ya nggak, kalau ngawin tentang sajen itu buat tentang tolong pulang tentang pecah dorong di kolong apa di kolong gale. Ini makanya setan mereka membiarkan ya, itu udah nyiapin setan. Itu perbuatan yang musyrik. Tapi alhamdulillah kalau ada yang begitu ya. Dulu mau pas banyak dulu mah kita sering banget dulu ya, kalau mau turun nyawa ya, ayam nyiapin segala buat butat udah dulu tuh. Nah, itu kalau nyawa ada apa aja jangan dilakuin ya, berputar warna macam-macam dan ya setan itu ya. Itu musyrik, itu termasuk dosa yang tidak diampuni kalau betul-betul bertobat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syirik. Yang kedua as-sihru, sihir. Apa sihir? Perbuatan yang menyalahi adat ya. Sihir dari setan. Amrul fadlul ada itu banyak. Kalau terhadap Nabi itu mujizat para Rasul, bukan mujizat. Perbuatan yang di luar otak kita. Nabi Ibrahim dibakar agak mempan, bahkan kedinginan, ya kan? Nabi Musa tongkatnya bisa membelah laut. Itu banyak para nabi mujizat, amrul fadlul ada. Itu benar dari Allah Subhanahu
Allah Ta'ala yang nggak mujizat. Ada karomah bersama para aulia, para waliullah, Syekh sama saja. Banyak para aulia yang kadang-kadang sholat maghrib Mekah, kisahnya di Madinah. Walaupun sejak mata bisa itu karomah, itu juga merupakan kehormatan Allah dengan para aulia. Ada lagi ma'unah, menyebarkan diberikan kepada para ulama. Nur Ali, ya enggak. Kadang-kadang masih bisa ngilang, belum bisa ngilang kalau ada dia. Gue bilangin goblok kalau lihat gua. Dan gue bukan hilang, ya. Waktu jalan di pinggir kali galengan gitu, sini kalenan waktu masih kering ya enggak. Tapi ya biasa. Dan di dalam awal ya kayak turun aja ke bawah. Yang lain kayak imam turun dan begini itu sampai kayak bukan gua hilang, gobloknya belakang itu mau nah perkara ya kalau kita nggak tahu ya enggak. Wah kasus banyak mau. Dan terakhir mau naik belum ini masih dia. Waktu itu nggak salah di Parana Jenderal Ahmadi kalau nggak salah ya. Suruh baca doa gitu. Ada rapat golkar apa di Senayan. Tuan kasih kayak berengkak. Di Parana belum jadi. Katanya berdua kayak tiang gitu. Saya jalan Pak, pasti datang kalau kakak begitu. Jenderalnya iya pakai itu, atau besok tahun 2 sekarang itu maunan dari. Tapi begitu jenderal sama saya bilang lagi jalan langsung aja. Itu mau namanya. Ada sihir, nah ini dari setan tuh ada ya. Dulu kita masih kecil itu sering ya. Ada apa kalau jadi itu sihir. Kelihatan kita begitu betul saya. Orang yang sihir termasuk dosa, nggak boleh haram. Nggak boleh kita main sihir, banyak sihir ya. Itu kan termasuk dosa. Termasuk yang wajib kita apa? Wajib kita hindari. Yang ketiga, benar dalam membunuh hak membunuh orang tanpa hak. Kecuali dalam perang yang dianjurkan, atau dalam kita memelihara diri kita bisa digarong, ya enggak? Kalau dia membunuh kita, merosak diri kita lawan ya, kita menang, itu nggak apa-apa, itu nggak dosa. Walaupun pemerintah ada, ya masih berurusan ya. Tapi Allah yang selalu nggak dosa, nggak ada hak membunuh itu nggak dosa. Ini nggak boleh membunuh, nggak boleh apa? Tanpa ada hak. Dan cara aja, cara suntikan, cara kasih orang pel tidur, kalau orang direndam atau orang disekap sampai kejar makan, itu sama membunuh juga. Yang penting menghilangkan nyawa tanpa hak itu termasuk haram, nggak boleh. Itu termasuk 7 yang wajib kita hindari ya. Waktu riba, makan riba. Nah, ini banyak udah kita jelaskan masalah riba ya. Dan waktu mal yatim, dan juga makan harta anak ya yatim. Watawal yang masakit, dan juga lari dalam peperangan, pulang. Iya, pulang dan perang lari. Bukan zaman Nabi begitu. Zaman Nabi ketika perang Uhud, Roman Ubay bin Salul mereka berpulang tuh, ngajak orang ya. Berpulang, ya itu termasuk dosa ya. Termasuk orang yang nggak mau tidak pernah mau lari pulang ya. Kemudian kalau kita kaitkan juga sama. Bila jahiliyah agak mau, nah ini termasuk hampir sama ya kan. Orang bangun masjid pas scan dia agak mau, udah lari dulu namanya, lari dalam. Jadi jangan boleh. Waqaful muhsanat al-ghafilatul mu'minat, menuduh orang-orang baik, perempuan-perempuan baik kita tuduh berbuat zina, itu termasuk qazaf. Dia berat qazaf ya, bahkan 80 rotan kita kalau kita menuduh tanpa bukti.
menuduh orang berbuat zina tanpa itu ada punya ada kafarat hadnya ada 80 rotan. Itu termasuk hal-hal yang nggak boleh. Ya 7 yang kita diharamkan, kita jauhkan dari hal-hal yang tadi ya. Di antara lain ya anak yatim, riba, ya Allah orang nggak ada ya. Kemudian terutama syirik terutama. Walhaq wal hakim an Abi Hurairah arba'un haqqun 'ala Allah an yadkhulul jannah wa la yuziquhum na'imaha mudmin khamri aklu riba akmal yati biwali haq wal riwadi. Ada 4 macam yang Allah tidak mau kita surga. Orang yang nggak masuk jangankan masuk, nyicipin baunya aja nggak bisa. Nyicipin bau apalagi masuk. Hak Allah kepada 4 macam orang. Termasuk kita bukan, mudah-mudahan jangan ya. Pertama apa? Mudminul khamrin. Orang selalu mabok, agak sadar-sadar. Mabok, narkoba, apa dah yang penting mabok. Bikin mabok ya, mabok bangga malah ya. Bukan malah bertobat, malah bangga. Kalau dia bertobat terus menerus itu jangankan masuk. Bau surga aja enggak musik, enggak merasakan. Yang kedua, aklu riba. Riba. Ketiga, anak yatim. Dan keempat, lil walidin. Orang durhaka pada ibu bapak, maubillah durhaka. Jangankan kita uffin aja tidak boleh, haram. Berkata kalau orang itu berkata bentak orang tua kita haram. Apalagi pengen lawan ya. Lawan sampai kita kebanyakan gitu kan orang tua gitu. Tarik warna sudah lebih saya nggak rokok mentak ya nggak baru minta kalau lihat minta itu termasuk nggak dulu kita masih gitu kan masih bocah ya nggak sekarang jangan maksudillah ya itu termasuk akun lilwa durhaka pada orang tua memang kalau masih punya enak kalau udah seras nggak punya kalau seras sama gitu ya punya orang tua ya berasa nikmatnya berasa maafkan lain-lainnya. Jadi ada 4 macam jangankan masuk nyicipi juga enggak bagi Allah enggak akan memberikan kepada mereka antara aktu walidain itu jangan sampai termasuk orang yang durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan ya. Hadirin sekalian, itulah beberapa hadis alasan benar. Saya mohon maaf semua ada dan mereka sholat biasanya kalau sholat patokan karena ambil diri masalah baru ya mudah-mudahan ya yang penting inilah perasaan. Kemarin saya belum sakit saya dulu paling sakit 3 hari uyang ya alhamdulillah kasih yang begini belum berat berapa namanya Allah yang bisa sadar saya dosa mungkin ya yang semoga habiskan doain dan kita sembuh ya
Ya, asal mau makan aja udah enak. Ini kalau makan susah. Ya, emang saya ada dua yang nggak ada pertama. Paru-paru duluan gula. Udah makan kita masih 300 gula ya. Gula masih. Ya, mudah-mudahan sudah berusaha. Bisa mohon maaf kalau saya nggak update dan pernah sampai akhir ya. Berat saya bilang kan mau Jumat berapa terakhir. Ada sekalian inilah apa yang saya mau manfaatkan untuk Muslim. Terima kasih kami ucapkan, semoga apa yang disampaikan oleh guru kita dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita membaca surah Fatihah, kita niatkan untuk guru kita, mudah-mudahan dengan karomah surah Fatihah Allah angkat penyakit beliau, Allah selalu jaga beliau, Allah sehatkan beliau, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Al-Hadini wa al-Kulli Yatin Surah Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk meningkat aturan selanjutnya kita tunggu guru kita. HP-nya ditinggal Kong, HP-nya Kong. Balik. Emang ide ya? Dan doa aja. Kemarin kan